Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan pengalaman-pengalaman tentang horor. Indonesia yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, ini ada satu kisah cerita misteri yang dialami oleh teman kami yang bernama Mas Rizal. Mas Rizal merupakan sosok pemuda yang sangat bekerja keras dan ya tidak kalah cakep dengan lain-lainnya. Selain cakep, dia pun juga kalau dilihat dari belakang kayak agak kecewek-cewekan dikit. Namun sering mempunyai sebuah kisah-kisah misteri ketika melakukan pekerjaan di Jakarta. Bekerja di Jakarta, di salah satu pamannya mempunyai suatu usaha bikin makanan ringan ya. Makanan ringan seperti apa? Resoles. Berarti delivery, pesan-pesanan gitu ya. Pesan-pesanan. Nah, Mas Rizal ini punya suatu pengalaman ketika bekerja di tempat pamannya, melihat sosok makhluk gaib yang sangat misterius ya. Nah, coba ceritakan Mas Rizal tentang pengalaman Anda ketika bekerja di Jakarta. Itu Mas Rizal ketika katanya tadi melihat sosok hantu atau makhluk gaib di mana itu, di tempat kerjaan ya. Nah, di awal mulanya gimana itu ceritanya pas waktu Mas Rizal berjumpa dengan makhluk itu jam 4 pagian lah. Sekitar jam 4 pagi mau ke WC. Waktu itu pas ada apa, seorang nenek-nenek. Nenek-nenek. Rambutnya panjang? Panjang putih ya. Wah, cakep toh. Nenek-nenek pakai kebaya itu loh. Pakai kebaya. Nah, itu sewaktu itu teman-teman Anda yang bekerja di situ masih melakukan aktivitas kerja atau masih istirahat? Istirahat. Berarti sunyi gitu ya. Nah, berarti Mas Rizal dari kamar mau ke kamar mandi. Langsung seketika Mas Rizal melihat ada nenek memandang Mas Rizal atau gimana sewaktu itu? Memandang ke bawah gitu. Enggak memandang wajah Mas Rizal. Enggak. Pas waktu itu Mas Rizal langsung berpikir bahwa di situ punya rasa takut atau gimana gitu? Enggak ada rasa takut? Enggak ada sama sekali. Enggak rasa takut gimana? Enggak. Kaget doang. Kaget. Tiba-tiba ada sosok itu. Ada sosok nenek-nenek. Penasaran enggak dengan makhluk tersebut? Penasaran sih, gagal. Kan udah pernah diceritain kalau di situ udah ada. Katanya udah ditaruh. Yang cerita siapa itu pas waktu itu? Temennya itu, bos. Ceritanya gimana pas waktu cerita sama Mas? Katanya itu udah ditaruh buat apa itulah. Oh gitu ya. Sama temannya bosnya itu. Tadi paman kamu sendiri ya? Paman kamu sendiri. Teman kamu juga pernah mengalami hal yang serupa nggak? Ya pernah. Waktu sholat, katanya sih kalau sholat seminggu berturut-turut pasti digangguin. Gangguannya gimana? Ya ada sosok di belakang. Seperti apa itu? Makmum. Oh, seperti makmum. Oh, berarti mau ikut juga melakukan ibadah sholat gitu ya. Ternyata makhluk itu ya muslim juga mungkin ya. Jadi ikut sholat bareng di situ. Nah, ada pengalaman lain ketika Mas Rizal bekerja di situ, mungkin pas tidur diganggu atau tindian dari sesuatu itu, atau teman-teman yang lain pernah diganggu yang dengan makhluk tersebut? Banyak itu. Kalau waktu pas sakit itu pintu kamar digedor-gedor, dipanggilin. Panggilnya gimana sih? Ya kayak teman-teman manggil itu, suruh makan gitu. Dipanggil Mas Rizal gitu. Mas Rizal makan, setelah dibuka kagak ada orangnya. Enggak ada.
berapa kali gitu ketika dipanggil-panggil? Berapa kali itu? 3-4 kali. Tapi terus ketika dibuka nggak ada orang dalam. Nggak ada. Nah, terus tidur lagi, dikejar-kejar lagi. Kalau nggak itu ya ada orang jalan, tapi nggak ada orangnya. Berarti suara orang berjalan sek gitu. Tapi ketika ditengok nggak ada orangnya. Nggak ada sama sekali. Nggak takut? Nggak. Nah, udah biasa itu. Udah biasa. Berarti kebanyakan yang bekerja di situ orang mana saja sih? Orang Batangan semua. Orang Batang semua. Orang Sunian. Dan mereka pun juga mengalami sama pernah melihat sosok makhluk tersebut. Tapi kalau yang lain kadang sekelebatan gitu. Seperti ada orang yang lewat. Jatuh. Barang jatuh sendiri. Kadang piring sampai pecah. Nah, dan ada teman yang merasa takut tidak cerita dengan kamu? Ada. Orang mana itu? Orang Subah. Orang Subah? Gimana ceritanya itu orang Subah itu? Intinya itu piring jatuh doang. Terus setelah ditengok tidak ada apa-apa? Nggak ada. Tidak ada kucing di situ? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kipas aja udah mati. Mati sendiri? Kipas udah mati. Nggak ada. Nggak ada angin itu apa? Langsung berhenti. Total. Jatuh. Jatuh. Rusak gitu. Galon pernah jatuh sampai pecah. Aneh juga di situ ya. Ada yang pernah kesurupan di situ? Di tempat belum pernah kalau kesurupan. Belum pernah. Paling hal-hal yang seperti itu ya. Digangguin makhluk-makhluk kok gitu. Dan di situ ada berapa karyawan tempat kerja itu? Kalau nggak salah 6 karyawan. Cowok semua? Cowok semua. Nggak ada ceweknya? Nggak ada. Ada bapak-bapaknya, orang tua? Nggak ada. Berarti kadang pas waktu kumpul cerita-cerita tentang pengalamannya. Kalau di situ mayoritas teman-teman Anda pernah mengalami cerita-cerita yang sama enggak di situ? Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah. Paling gitu ya. Paling gitu aja. Nggak pernah dilihatin makhluk dong. Serem. Berarti cuma dilihat itu nenek-nenek itu ya. Rambutnya putih, pakai kebaya. Ambil nunduk. Kadang nunduk. Umur seberapa kira-kira itu nenek-neneknya? 80-an kayaknya. 80. Tua banget ya. Tua banget. Gitu. Memang kadang-kadang ya gitulah, manusia hidup di dunia itu tidak sendirian ya. Kadang ya kita pasti berjumpa dengan makhluk-makhluk yang selain kita. Jadi ya kita harus bisa memahami sajalah. Yang penting kita saling menghormati, tidak menggoda, tidak mengganggu. Insya Allah hidup kita akan tentram-tentram saja ya. Dan itu teman-teman Anda yang di sana sering diganggu, mungkin di sana jauh dari ibadah ya, mungkin ya kayak seperti kamu saja mungkin jarang ya. Jarang sama sekali malah. Sama sekali nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Nggak pernah. Ya benar banget, digoda dengan nenek-nenek itu. Ya inilah cerita singkat dari Mas Rizal, pengalaman misterinya ketika bekerja di kota Jakarta ya, merantau di kota Jakarta ikut pamannya, dan ia melihat sosok makhluk gaib yang sangat misterius, bahkan hilangnya pun kalau tidak secara tiba-tiba, munculnya pun secara tiba-tiba. Datang tidak diundang tidak itu, tidak diundang, pulang pun tidak diantar, seperti apa itu namanya, Jailangkung. Tapi agak ngeri ya. Tapi semua di situ tidak ada yang apa itu diganggu hingga kesurupan. Alhamdulillah, syukur tidak ada apa-apa. Ya cukup sekian cerita ini, saya akhiri. Banyak terima kasih.
pada teman-teman budiman yang senantiasa menyaksikan video kami. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe ya, supaya untuk mengembangkan video kami. Saya doakan yang sering mengikuti video kami diberi kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.